Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-56, 57 dan 58 dari surah Ali Imran yang masih lagi menerangkan tentang kisah Nabi Isa alaihi salam. Sebelum 3 ayat ini juga menceritakan tentang kisah Nabi Isa alaihi salam, bahkan mulai dari kelahiran Nabi Isa alaihi salam sampai ketika Nabi Isa sudah dewasa menyampaikan kebenaran. Kemudian Nabi Isa merasakan ada di antara kaumnya yang tidak mau menerima kebenaran. Nabi Isa sudah merasakan, kemudian Nabi Isa mengatakan kepada kaumnya, siapa di antara kamu yang mau menjadi penolong-penolongku untuk memperjuangkan agama Allah? Maka berkatalah Al-Hawariyun, yaitu penolong-penolong setia Nabi Isa alaihissalam. Ini sudah diterangkan dalam ayat sebelum ini. Tetapi jumlah Al-Hawariyun itu, jumlah penolong-penolong setia Nabi Isa itu sangat sedikit sekali. Kita sudah terangkan sebelum ini, jumlah mereka hanya belasan saja. Jadi tidak banyak. Lalu yang banyak yang enggan menerima kebenaran. Bahkan yang banyak adalah yang menentang Nabi Isa alaihissalam. Mereka ini adalah orang-orang yang kafir kepada kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Nah, bahkan ada di antara mereka yang ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam, khususnya adalah dari kalangan orang-orang Yahudi. Tetapi tidak berhasil karena Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa ke langit. Nah, ini disebutkan di dalam ayat yang ke-55. Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Nabi Isa, yaitu telah menyempurnakan kehidupan Nabi Isa pertama, kemudian mengangkat ke langit, kemudian mensucikan Nabi Isa sehingga tidak dapat dibunuh oleh orang-orang yang mendengki dan membenci beliau. Nah, kemudian Allah mengangkat kedudukan orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi Isa sampai hari kiamat. Nah, di antara yang mengikuti ajaran Nabi Isa adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ajaran Nabi Isa mentauhidkan Allah. Nah, yang mengikuti Nabi Isa adalah yang beriman kepada Nabi Isa, dan yang menentang Nabi Isa adalah yang kafir kepada kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Isa. Nah, dalam 3 ayat yang akan kita pelajari ini menerangkan tentang masing-masing mereka itu akan menerima balasan dari sisi Allah.
Yang kafir kepada ajaran yang disampaikan oleh Nabi Isa, mereka akan mendapatkan balasan keburukan berupa siksaan. Yang beriman kepada ajaran yang disampaikan oleh Nabi Isa, mereka akan mendapatkan balasan kebaikan berupa kenikmatan di dunia ini dan di akhirat nanti. Kalau di akhirat sudah pasti, karena hari akhirat adalah hari pembalasan. Tetapi rupanya Allah menyebutkan balasan itu bukan hanya di akhirat, di dunia ini juga. Jadi yang kafir dunia akan dapatkan balasan di dunia, yang beriman di dunia akan mendapatkan balasan di dunia sebelum balasan di akhirat kelak. Jadi balasan itu sudah disegerakan di dunia ini. Itu adalah sunnatullah. Nah, sunnatullah maknanya kaedah tetap Allah, aturan tetap Allah yang tidak akan pernah berubah sepanjang masa. Yang berbuat baik dapat balasan baik, yang berbuat buruk dapat balasan berupa siksaan. Nah, apabila Allah telah menyebut sunnatullah, maka menjadi pengajaran bagi kita. Jangan sampai pula melakukan keburukan, melakukan kekufuran, enggan untuk menerima kebenaran. Apa sebab? Sebab orang yang enggan menerima kebenaran pada masa dahulu disiksa oleh Allah di dunia dan nanti pasti di akhirat. Maka orang yang enggan menerima kebenaran sekarang pun akan juga disiksa oleh Allah di dunia ini sebelum di akhirat nanti. Maka apabila ayat-ayat ini menerangkan tentang sunnatullah, sepatutnya ia menjadi pengajaran bagi kita. Jadi masih ada kaitan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Ayat sebelumnya tentang Nabi Isa, ayat ini pun juga tentang Nabi Isa, yaitu tentang dua kelompok terhadap ajaran yang disampaikan oleh Nabi Isa. Ada yang kafir, ada yang beriman, masing-masing mendapatkan balasan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ Dzalika natluhu 'alaika minal ayati wadh-dzikril hakim. Allah berfirman, fa ammal ladzina kafaru, maka adapun orang-orang yang kafir, fa u'adzibuhum, maka aku akan mengazab mereka. Aku di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Azaban, yaitu azab syadidan, yang dahsyat atau yang keras, fid dunya, di dunia, wal akhirah, dan di akhirat. Wa ma lahum, dan tidak ada bagi mereka, min nasirin, seorang penolong pun yang akan menolong mereka dari meringankan azab atau melepaskan mereka daripada azab. Wa ammal ladzina amanu, dan adapun orang-orang yang beriman. Nah, ini kelompok yang kedua. Tadi kelompok orang-orang kafir. Wa amilus salihat, dan mereka itu beramal saleh. Fayuwaffihim ujurahum, maka Allah pun akan menyempurnakan bagi mereka balasan mereka. Wallahu, dan Allah, la yuhibbu, tidak menyukai atau mencintai az-zalimin, orang-orang yang zalim. Zalika, yang sedemikian itu, yaitu kisah-kisah yang telah diterangkan, termasuk kisah Nabi Isa alaihissalam. Natluhu, kami membacakannya, alaika, ke atasmu wahai Muhammad, minal ayat, ianya adalah berupa ayat-ayat, wadh-dzikril hakim, dan peringatan yang bijaksana dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ulang dari awal ayat. Dan adapun orang-orang yang kafir, maka aku akan mengazab mereka dengan azab yang keras di dunia dan di akhirat, dan tidak ada bagi mereka seorang penolong pun. Dan adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan bagi mereka pahala-pahala mereka
atau balasan kebaikan untuk mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang zalim. Itulah dia yang kami bacakan kepadamu wahai Muhammad dari ayat-ayat, dan ia adalah peringatan yang bijaksana. Jadi dari 3 ayat ini nampak jelas bahwasanya masih lagi menerangkan tentang kisah Nabi Isa alaihi salam, lebih khusus adalah tentang balasan yang Allah berikan kepada 2 kelompok yang berada di hadapan dakwah Nabi Isa alaihi salam, yaitu kelompok orang-orang yang kafir kepada ajaran yang Nabi Isa sampaikan dan kelompok orang-orang yang beriman. Maka pengajaran pula bagi kita pada hari ini, apabila di hadapan Nabi Isa ada 2 kelompok, di hadapan Nabi Muhammad pun ada kelompok. Nah, apabila ajaran pada hari ini adalah ajaran Nabi Muhammad SAW, maka di hadapan ajaran Nabi Muhammad ini ada 2 kelompok. Ada yang mengkufuri ajaran Nabi Muhammad, mereka orang-orang kafir, dan ada orang yang membenarkan, mempercayai, mereka beriman kepada ajaran Nabi Muhammad. Nah, masing-masing kelompok ini akan mendapatkan balasan masing-masing di dunia dan di akhirat. Kemudian ayat yang ketiga dari 3 ayat yang kita pelajari ini menerangkan bahwasanya kisah Nabi Isa alaihissalam dahulu sebenarnya lama jaraknya dengan Nabi Muhammad, yaitu lebih kurang 600 tahun lamanya antara Nabi Isa hidup dengan kerasulan Nabi Muhammad, itu lebih kurang 600 tahun lebih. Nah, meskipun 600 tahun, 6 abad, Nabi Muhammad mampu menceritakan kembali kisah Nabi Isa dengan terperinci. Padahal Nabi Muhammad tak pernah mendengar kisah dari siapa-siapa, tak tahu baca tulis. Nabi Muhammad adalah seorang yang buta huruf. Tapi mengapa bisa menyampaikan kembali kisah yang telah lama terjadi? Nah, itu adalah tanda kerasulan Nabi Muhammad. Apa sebab? Sebab Nabi Muhammad bisa menceritakan kembali disebabkan karena Nabi Muhammad menerima wahyu dari sisi Allah. Jadi sepenuhnya yang Rasulullah sampaikan itu adalah yang Rasulullah terima dari Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam. Ianya adalah berupa wahyu-wahyu. Nah, kalau ianya adalah berupa wahyu-wahyu yang Rasulullah terima, bermakna betullah Nabi Muhammad sebagai seorang Rasul. Tak juga percaya lagi kepada Nabi Muhammad sebagai seorang Rasul. Nah, di antara mukjizatnya sudah nampak terang jelas, yaitu mampunya menceritakan kembali kisah yang telah lama terjadi. Maka ramai pendeta-pendeta Kristen dan juga pendeta-pendeta Yahudi atau orang-orang yang tak peduli dengan agama, kemudian ketika mereka membaca ayat-ayat Al-Quran, kemudian mereka lihat, oh ini bukan perkataan manusia ini, maka mereka cepat segera mengikuti kebenaran, mereka memeluk Islam, mereka percaya kepada Rasulullah sebagai Rasul. Nah, jadi orang-orang yang kafir saja percaya kepada Rasul pada akhirnya. Takkanlah mereka yang sudah lahir dalam keadaan beragama Islam tidak pula percaya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya keterlaluan. Nah, atau melampaui batas. Atau mungkin bukan mata yang di kepala itu yang buta, tetapi mata yang di dalam hati itu yang buta. Karena kita ada 2 mata. Fa innaha la ta'mal absar. Sesungguhnya bukan mata yang di kepala yang buta. Fa innaha ta'mal qulub allati fis sudur. Tetapi yang buta adalah mata hati. Sudah begitu nampak kebenaran Nabi Muhammad sebagai nabi, sebagai Rasul yang menyampaikan kebenaran tetapi tidak juga mempercayainya, yaitu dengan mengikuti ajarannya, maka ia adalah satu keangkuhan dan kesombongan. Ini adalah ringkasan dari 3 ayat yang akan kita terangkan. Kita akan bahas dengan lebih terperinci. Pembahasan yang terperinci, pembahasan yang panjang disebut tafsir Al-Quran. Kita mulakan tafsir. Fa'ammal ladzina kafaru, fa'ammal ladzina kafaru. Fa, apabila kita jumpa perkataan fa di pangkal ayat, bermakna ayat ini adalah lanjutan dari ayat yang sebelumnya. Bisa saja maknanya menjadi maka, atau bisa saja maknanya menjadi lalu. Lalu
Adapun orang-orang yang kafir, maka aku akan azab. Lalu maknanya lanjutan dari ayat yang sebelumnya, yaitu Nabi Isa alaihissalam menyampaikan kebenaran, kemudian kaum terpecah menjadi dua kelompok, maka atau lalu masing-masing kelompok itu akan mendapatkan balasan. Nah, itu makna fa. Jadi fa ini maknanya adalah menjelaskan lagi yang telah dijelaskan sebelumnya supaya menjadi lebih sempurna penjelasan. Maka disebut litafsil, yaitu untuk membuat perincian lagi. Jadi fa ini adalah untuk memperincikan lagi yang telah diterangkan sebelumnya. Kalau dibuat perincian lagi, bermakna hebat sekali Rasulullah, yaitu menyampaikan kisah masa lalu dengan sangat terperinci. Kemudian dikaitkan dengan kehidupan dunia, yaitu berupa ujian yang apabila berhasil dapat balasan kebaikan, apabila tidak maka dapatlah balasan keburukan. Maka atau lalu adapun orang-orang yang kafir, kalau disebut kata adapun, amma bermakna nanti ada dua kelompok yang bertentangan. Adapun yang kafir, ini balasan. Adapun yang beriman, ini balasan. Maka kalau ada perkataan amma, maka lihat ini ada pasangannya ini atau lawannya. Maka langsung saja kita lihat ada amma. Di ayat 56 ada amma, di ayat 57 pun ada amma. Bermakna ini ada dua kelompok. Pastikan dua kelompok ini untuk difahami. Dan sepanjang masa manusia itu dua kelompok saja, dan tak ada kelompok yang ketiga. Kalau tidak kafir, beriman. Tak ada kelompok yang ketiga. Tak ada kelompok tengah-tengah, tak ada. Karena pada akhirnya nanti dua saja tempat nanti. Kalau tidak di neraka, di surga. Tak ada kelompok ketiga, tak ada. Tempat yang ketiga pun juga tidak ada. Nah, karena hanya ada dua kelompok, maka kita mesti selalu bertanya kepada diri kita, saya ini masuk kelompok yang mana ya? Mesti. Jangan-jangan masuk kelompok yang tidak beriman, maka gagallah dalam menjalani hidup, penyesalan yang panjang nanti di hari pembalasan. Dan adapun orang-orang yang kafir, sudah kita terangkan makna kafir sebelum ini. Kafir maknanya menutupi. Orang yang kafir adalah orang yang menutupi. Menutupi apa? Menutupi kebenaran. Kebenaran yang paling tinggi adalah Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa. La ilaha illallah, itu kebenaran yang paling tinggi. Nah, ada di antara kelompok dari kaum Nabi Isa alaihissalam yang mengkufuri Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Mereka mengatakan bahwasanya di sana ada lagi Tuhan yang kedua, yaitu anak Tuhan. Anak Tuhan itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Ini orang-orang yang kafir, orang-orang yang menyekutukan Allah. Kafir maknanya menutupi. Menutupi apa? Menutupi kebenaran. Kalau disebut menutupi kebenaran, ada alat yang digunakan untuk menutupi. Apa alat yang digunakan untuk menutupi? Hawa nafsu. Jadi kalau hawa nafsu menguasai diri seseorang, maka akan tertutupilah kebenaran. Maka hawa nafsu itu jangan dibiarkan menguasai diri, supaya kebenaran nampak sebagai kebenaran, kebatilan nampak sebagai kebatilan. Maka kita minta tolong kepada Allah, arinal haqqa haqqan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, nampakkanlah kepada kami yang benar itu benar, sehingga kami mengikutinya. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Dan nampakkan yang batil itu batil, kemudian tolong kami ya Allah untuk menjauhinya. Nah, jadi orang kafir adalah orang yang menutupi kebenaran. Nah, apabila menutupi kebenaran, bermakna yang membuat mereka menutupi kebenaran adalah hawa nafsu, bermakna mereka tidak berhasil di dalam membimbing hawa nafsu mereka, dalam melemahkan dan mengalahkan hawa nafsu mereka. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, yaitu dengan menjaga hawa nafsunya. Maka gagallah orang yang telah mengotori jiwanya dengan membiarkan hawa nafsunya menguasai dirinya sehingga menutupi kebenaran.
Nah, karena orang-orang kafir adalah orang-orang yang tidak berhasil menguasai hawa nafsu mereka, membiarkan hawa nafsu mereka menguasai diri mereka, bermakna salah siapa? Salah mereka. Allah sudah nampakkan kebenaran, Allah sudah nampakkan kebatilan, kemudian mereka ikuti juga kebatilan dengan hawa nafsu mereka. Mereka telah memilih kekufuran, maka salah mereka, maka layaklah mereka untuk diazab. Fa'u'adzibuhum azaban syadida, maka aku akan mengazab mereka itu dengan azab yang keras. Jadi ayat ini menjadi ancaman, menjadi peringatan, jangan sampai hawa nafsu dibiarkan berkehendak semaunya, kemudian nanti menutupi kebenaran, karena pada akhirnya kita sendiri yang akan menanggung akibatnya, yaitu Allah akan mengazab. Itu sudah ketetapan Allah. Kaum Nabi Nuh dahulu, karena dikuasai oleh hawa nafsu mereka, mereka menentang kebenaran, Allah tenggelamkan dalam banjir besar. Fir'aun dan tentaranya, Allah tenggelamkan dalam laut. Kafir Quraisy, nah, Allah tundukkan mereka. Ramai di antara mereka terbunuh dalam perang. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani diusir dari Mekah dan Madinah. Tak lagi mereka berdiam di dua tanah suci, sehingga yang mendiami dua tanah suci hanyalah orang-orang beriman sampai hari ini. Jadi orang kafir tidak akan pernah senang hidup di dunia, tidak, di akhirat pun tidak. Apa sebab? Sebab balasan Allah ke atas mereka berupa azab. Nah, di dalam ayat ini pula Allah menggunakan kata aku, fa'u'adzibuhum, maka aku mengazab mereka. Jadi yang mengazab mereka adalah Allah. Apabila Allah yang maha kuat lagi maha perkasa mengazab manusia, mampu manusia untuk melawan. Sehebat apapun manusia, sehebat apapun kekuatan manusia, kalau Allah yang sudah mengazab mereka, mereka tidak akan mungkin berdaya. Fir'aun, apa kurangnya Fir'aun lagi? Raja di Mesir, mampu membuat, sekarang kalau mau tengok kehebatannya, mampu membuat piramida, begitu tingginya piramida, Sphinx. Kemudian gunung yang besar itu ditetak menjadi dua, kemudian dikorek ke dalam jadi kamar-kamar, jadi lubang, jadi istana. Gunung batu jadi kamar-kamar, jadi istana. Hebat. Bagaimana kesudahannya? Tidak berdaya di hadapan Allah yang maha perkasa. Nak melawan juga lagi. Nah, ini kalau dibuat kepada kita hari ini, siapa kita pada hari ini mau melawan Allah yang akan mengazab? Dan Allah pasti akan mengazab. Kalau buat kesalahan, melakukan kekufuran, pasti akan diazab. Pasti di dunia ini, bukan di akhirat, karena Allah menyebutnya azaban syadidan fid dunya. Fid dunya, di dunia. Dunia, inilah dia. Dunia dikatakan dunia dari kata dana, yadnu, maknanya dekat. Dunia adalah yang dekat, yang sekarang kita lalui. Akhirat dikatakan akhirat terakhir, karena nanti dia terakhir. Selepas dunia, akhirat, dan tak ada lagi kehidupan. Itulah yang terakhir selama-lamanya. Jadi balasan Allah di dunia dan di akhirat. Tapi kita lihat ada juga orang kafir itu senang aja nampaknya. Badannya sehat, uangnya banyak, berkuasa pula, pengikutnya semakin hari semakin ramai, pengaruhnya semakin hebat. Bukankah mereka itu menikmati hidup? Kita katakan, oh tidak, mereka sekarang sedang diazab. Lalu kesenangan yang mereka nikmati dan nampak dalam pandangan kita, mereka memang senang, kita katakan tidak. Sebab yang membuat kita senang itu adalah iman. Sementara mereka tidak punya keimanan. Kalau iman tak punya, bermakna mereka punya hawa nafsu. Jadi alat yang mereka gunakan untuk menikmati kesehatan badan, kekayaan, kekuasaan,
pengikut yang ramai, pengaruh yang luas. Sebenarnya yang mereka gunakan untuk menikmati itu, alat yang mereka gunakan untuk menikmati adalah hawa nafsu mereka. Dan hawa nafsu itu pula tabiatnya tidak pernah merasa puas. Nah, kalau tak pernah merasa puas, merasakan kenikmatan? Tidak. Nikmat itu kalau merasa puas, banyak puas, sedikit puas, nikmat. Tapi kalau sedikit tak puas, banyak pun tak puas, tak ada kenikmatan. Nah, orang kafir karena tidak ada alat untuk menikmati, alat untuk menikmati ibn. Kalau orang beriman diberi sedikit oleh Allah, nikmat. Diberi banyak oleh Allah, nikmat. Tak diberi pun nikmat juga. Apa sebab? Sebab orang beriman itu menikmati dengan iman mereka, bukan karena pemberian itu. Bukan karena pemberian. Ketika Allah beri, menikmatinya karena Allah yang memberi. Kemudian ketika Allah tak memberi, mereka tak dapat apa-apa. Mereka pun juga menikmati karena Allah tidak memberi. Karena bagi orang beriman, ketika Allah memberi itu adalah baik, ketika Allah tidak memberi pun itu adalah juga baik. Tapi bagi orang kafir tak seperti itu, karena mereka tak ada keimanan kepada Allah. Diberi sedikit tak senang, diberi banyak tak puas, tak diberi marah-marah. Akhirnya menikmati hidup? Tidak pernah menikmati hidup. Apalagi badan mereka disakitkan. Ini apalagi ini? Apalagi badan mereka sakit, mereka dikalahkan dalam perang, dimasukkan dalam penjara, kemudian dihinakan di hadapan manusia. Lagi sengsara. Mendapat saja sengsara, apalagi tak dapat. Ini pengajaran bagi kita. Maka Allah ulang di sini kata u'adzibuhu azaban. Diulang sekali lagi, azaban, u'adzibuhu, maka aku mengazabnya. Sebenarnya itu dah cukup sebenarnya itu. Tapi Allah tambahkan lagi azaban. Dengan satu azab, tambah lagi sifatnya syadidan, yang keras. Supaya manusia mendapat peringatan. Tapi manusia bebal tak juga mau diingatkan. Tahu bebal? Nah, mungkin karena hawa nafsu telah menguasai diri, sudah berkali-kali diingatkan, tetapi tak juga mau berubah. Wa ma lahum min nasirin, dan tidak ada bagi mereka seorang penolong pun. Kalau disebut dan tidak ada bagi mereka seorang penolong, kalau ada penolong, azab itu bisa jadi ringan. Umpamanya ada orang sekarang ini dia disiksa di dalam penjara umpamanya. Kemudian ada orang yang menolongnya, bisa ringan azabnya itu. Ada yang menolongnya, dipindahkan dia ke kamar yang lebih bagus umpamanya. Berkurang azabnya. Tapi kalau disebut tak ada yang menolong, bermakna siksaan yang dijalani oleh orang kafir itu, yaitu siksaan yang keras, tidak berkurang sedikit pun, karena tak ada yang menolong. Kalau ada yang menolong bisa jadi berkurang. Tapi karena di ujung ayat Allah menyebutkan wa ma lahum min nasirin, dan tak ada siapa yang menjadi penolong bagi mereka, bermakna azab yang mereka jalani senantiasa, selama-lamanya, sepanjang masa, keras saja, dahsyat saja, berat. Itulah azab yang akan diterima oleh orang-orang kafir. Wa ma lahum min nasirin, dan tidak ada penolong bagi mereka di dunia, tidak, di akhirat pun juga tidak. Kalau sudah sampai masanya azab Allah ditetapkan ke atas mereka, tidak akan ada sesiapa yang bisa menolong. Mereka coba untuk berlindung di belakang batu dan pohon. Nanti orang-orang Yahudi ini yang menzalimi manusia pada hari ini, di akhir zaman, dekat-dekat kiamat nanti,
karena akan terjadi perang besar antara orang beriman dengan orang kafir, maka orang Yahudi ini akan lari ke belakang batu. Batu itu pun akan berbicara, akan bercakap, wahai orang beriman, ni Yahudi belakangku, bunuh. Tak ada yang menolong, tak ada yang melindungi. Pokok pun berbicara. Itu di akhir zaman nantilah. Wahai orang beriman, ni ada Yahudi belakangku ini, kata pokok, kata pohon, bunuh. Semua terbunuh. Ada satu pohon yang tidak berbicara, namanya pohon gharqad. Dalam hadis Nabi, gharqad. Nah, orang Yahudi itu percaya kepada pohon itu bisa melindunginya, maka sekarang ini mereka tanam pohon gharqad itu, sehingga nanti kalau terjadi perang mereka akan bersembunyi di belakang pohon itu, dan pohon itu diam. Memang pohon itu diam, tapi orang beriman pun akan tahu siapa yang di belakang pohon tersebut, karena tidak ada siapa yang bisa lari dari azab dan siksa Allah, sepandai apapun dia melepaskan diri. Ayat berikutnya pula, setelah Allah menerangkan tentang kelompok orang-orang kafir, balasan mereka, Allah terangkan pula kelompok orang-orang beriman dan beramal saleh, balasan yang akan mereka terima pula. Wa ammal ladzina amanu, dan adapun orang-orang yang beriman. Beriman kalau dibuat kepada Nabi Isa dahulu, yang beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, contohnya adalah Al-Hawariyun, yaitu penolong-penolong setia Nabi Isa alaihissalam. Kalau kita buat sekarang ini adalah yang terus mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ammal ladzina amanu, dan adapun orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan beramal saleh. Ada beriman, ada beramal saleh. Kalau disebut dua sekali bermakna iman itu, adapun orang-orang yang beriman bermakna ada keyakinan yang kokoh di dalam hati. Kemudian wa amilus salihat kaitannya dengan perbuatan sebagai membuktikan keyakinan yang kokoh di dalam hati. Kita sebut keyakinan kokoh karena keyakinan itu tidak berubah. Sehat seperti itu keyakinan, sakit pun seperti itu keyakinan. Itu namanya keimanan. Kalau berubah-ubah, itu tak keimanan itu. Ketika diberi rezeki, keyakinan itu seperti itu. Ketika ditahan rezekinya, keyakinannya pun seperti itu, tidak berubah. Ketika dipuji seperti itu, ketika dihina pun seperti itu. Itu orang yang beriman. Jadi keimanan adalah keyakinan yang kokoh di dalam hati, tak pernah berubah, tidak ikut angin. Kemana angin bertiup, ke situlah dia meliuk. Tengoklah dahan itu, ada dahan, angin bertiup dari barat ke timur, dah ke timur pula dia. Angin bertiup dari timur ke barat, sudah ke barat pula dia. Itu orang yang tidak beriman, yang tidak punya keyakinan yang kokoh, ikut selera namanya. Beriman itu tidak boleh ikut selera. Yang beriman itu adalah yang Allah tetapkan halal, halal, yang Allah tetapkan haram, haram. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun. Itu orang yang beriman. Yang Allah halalkan, Allah halalkan. Yang Allah haramkan, Allah haramkan. Tapi kalau orang yang tak beriman, halal haram bergantung pesanan. Bapak maunya halal atau haram, bergantung pesanan. Maka orang seperti ini, orang yang tidak punya keyakinan yang kokoh, yaitu fatwanya bisa dibeli. Karena dia ahli fatwa, menetapkan hukum halal haram. Ini dia sukanya halal, ini halalkan. Ini sukanya haram, haramkan. Itu orang yang tidak punya keimanan. Itu hawa nafsu yang menguasai dirinya. Wa amilus salihat, dan beramal saleh. Amal saleh apabila disebut setelah iman bermakna adalah perbuatan yang membuktikan keimanan. Amal soleh disebut soleh apabila ia sesuai dengan petunjuk Allah. Sesuai dengan petunjuk Allah, amal soleh. Bertentangan dengan petunjuk Allah,
amal yang tidak soleh. Soleh itu sebenarnya baik, benar. Kalau amal soleh, baik, benar, sesuai dengan petunjuk Allah. Tapi kalau amal itu adalah amal yang salah, yang menyimpang, yang sesat, maka itu tidak disebut sebagai amal soleh. Yaitu semua yang dilarang oleh Allah, ia adalah perbuatan yang tidak soleh. Tidak. Semua yang diperintahkan oleh Allah adalah amal soleh. Fayuwaffihim ujurahum, maka Allah menyempurnakan bagi mereka balasan mereka. Beriman, beramal saleh, ada pahala. Pahala ada balasannya. Nah, kata balasan di dalam ayat ini Allah menggunakan kata ujur. Ujur itu jamak dari ujrah, ajrun. Ajrun itu maknanya, kalau bahasa kitanya maknanya gaji. Kapan dapat gaji? Kalau bekerja. Kalau tak bekerja dapat gaji? Tak dapat. Banyak bekerja, banyak gaji. Sedikit bekerja, sedikit gaji. Tak bekerja, tak bergaji. Begitu juga dalam beramal saleh. Karena Allah sebut kata ujurahum, maka banyak beramal, banyak dapat. Sedikit beramal, sedikit dapat. Tak beramal, tak dapat. Oh, jadi ketika kata ujur disebut, kaitannya dengan ketika gaji atau pahala disebut, maka kaitannya dengan perbuatan yang kita lakukan. Maka orang yang cerdas, orang yang pandai, apabila ingin dapat gaji banyak, maka dia akan banyak bekerja. Tak ada orang yang ingin dapat gaji banyak tapi bekerja sedikit. Tak ada. Nah, orang yang cerdas itu adalah orang yang banyak bekerja, yang banyak baca Quran. Itu cerdas itu. Yang sedikit baca Quran, itu tak cerdas itu. Yang bangun malam lama, itu cerdas itu. Yang banyak beramal saleh dengan bermacam-macam amalan, itu cerdas. Yang malas-malas, yang lambat-lambat, apalagi yang enggan-enggan, itu yang tidak cerdas. Karena tidak akan mungkin dia dapatkan balasan, karena tidak buat apa-apa. Apa yang akan dibalas? Dan Allah pula ketika memberikan balasan, fayuwaffihim. Kata yuwaffi sama dengan wafat sebelum ini. Wafa, yuwaffi, menyempurnakan, maknanya tidak ada kurang sedikit pun. Sama dengan bekerja juga lah. Umpamanya bekerja 10 hari dapat gaji 10 hari, bekerja 5 hari dapat gaji 5 hari, bekerja sebulan dapat gaji sebulan. Tak dikurangkan sedikit pun. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menganiaya hambanya. Wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Dan Tuhanmu tidak akan menganiaya hamba-hambanya. Buat banyak, akan diberikan balasan banyak. Dan nanti kehidupan kita setelah ini, setelah kematian di dunia ini, kehidupan kita sepenuhnya adalah balasan saja. Dalam hadis disebutkan, yatbi'ul mayyita salasatun. Yang mengikuti mayat ada 3. Mayat kalau pergi ke kubur, yang mengikutinya 3. Fayarji athnani wa yabqa wahidun. 2 akan balik, akan pulang, dan yang 1 tetap kekal bersama mayat itu. 2 yang pulang adalah ahluhu wa maluhu. Keluarganya, kalau sudah hantar mayat ke kubur, dia pulang. Ada tak keluarga mayat yang berdiam di kubur sampai malam? Tak ada. Wa maluhu, dan hartanya dihantar oleh hartanya. Mungkin dia punya mobil umpamanya, dihantarlah oleh mobilnya itu sampai dia ke kubur. Tapi mobilnya itu pulang juga. Ada mobil yang parkir di kubur sampai pagi, tidak ada. Dua-duanya pulang. Fayarji'u thnani, maka 2 pulang. Kemudian tinggallah 1 bersama dengannya. Yang bersama dengannya aman. Tapi ketika hidup di dunia tak ada beramal.
Apa yang akan bersama dengannya? Tidak ada apa. Ketika itu barulah dia menyesal. Ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia barang sesaat. Hatta idza jaa ahadahumul maut, sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang mereka yang lalai beramal ketika hidup di dunia. Qala rabbirji'un, ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia. La'alli a'malu salihan. Mudah-mudahan aku akan melakukan amal saleh yang dahulu aku tinggalkan. Fima tarak, aku akan pergi ke Masjid Agung An-Nur, ya Allah. Aku nak belajar tafsir Al-Quran yang dahulu aku tinggalkan. Aku tahu ada pengajian tafsir tapi aku tak datang, ya Allah. Padahal malam itu tak ada kerja sebenarnya. Tapi hidupkanlah aku ke dunia kembali, ya Allah. Hamba akan mengetahui kandungan firman-firman-Mu. Kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya perkataan di mulut saja. Kalau kembali ke dunia pun dia akan kembali kepada kelalaian yang serupa. Wa mi waraihim barzakh, di belakang mereka ada alam barzakh, alam kubur, ila yaumi yub'atsun, sampai hari berbangkit. Terimalah balasan. Dan kubur itu pula, kalau tidak kebun dari kebun-kebun surga, lubang dari lubang-lubang api neraka. Dua saja. Kalau tidak di kebun, di lubang. Kalau tidak di kebun-kebun surga, lubang dari lubang-lubang api neraka. Raudatan min riyadil jinan atau hufratum min hufarin niran. Agak-agak nanti di mana tempat kita? Di kebun atau di lubang? Amal kita yang menentukan. Allah akan berikan balasan. Nah, ketika orang-orang beriman dan beramal saleh, Allah tak sebut di dunia dan di akhirat. Kalau untuk orang kafir, Allah sebut fa'u'adzibuhum azaban syadidan fid dunya wal akhirah. Maka aku azab mereka itu dengan azab yang keras di dunia dan di akhirat. Tapi kalau untuk orang beriman, Allah tak sebut fayuwaffihim ujurahum fid dunya wal akhirah. Mengapa Allah tak sebut? Karena sudah difahami dari ayat sebelumnya. Kalau orang kafir dapat di dunia di akhirat, maka orang beriman pun dapat di dunia dan di akhirat. Karena kehidupan itu dua-dua. Tak ada di dunia saja dan tak ada di akhirat saja. Maka doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fayuwaffihim, maka dia Allah menyempurnakan. Kalau tadi ketika mengazab Allah menyebut maka aku, Allah guna kata aku, maka aku mengazab mereka. Tapi ketika memberikan balasan kebaikan, menyempurnakan balasan kebaikan bagi orang beriman, dan dia Allah menyempurnakan balasan kebaikan. Nah, untuk kelompok orang kafir, aku, karena kaitannya dengan azab. Maka untuk menampakkan azab itu dahsyat, maka Allah gunakan kata aku. Dari Allah yang maha kuat lagi maha perkasa, supaya ada muncul rasa takut. Kemudian Allah gunakan kata dia Allah yang menyempurnakan sebagai pemberitahuan kepada orang-orang beriman bahwasanya apa yang mereka buat tidak akan disia-siakan. Wallahu la yuhibbuz zalimin, dan Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Kalau disebut dan Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim, bermakna Allah mencintai orang-orang yang tidak zalim. Orang yang tidak zalim siapa? Orang yang beriman. Orang yang zalim siapa? Orang yang kafir. Orang yang kafir adalah orang yang zalim, karena melakukan kekufuran, kemusyrikan. Kemusyrikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kemusyrikan adalah kezaliman yang paling besar. Kezaliman yang paling besar. Orang yang melakukan kezaliman disebut orang zalim. Orang yang menganiaya. Menganiaya siapa? Menganiaya diri sendiri. Karena dengan melakukan kezaliman, ia menganiaya diri sendiri dengan mendapatkan siksa Allah di dunia dan di akhirat. Jadi orang yang zalim maknanya orang yang
menganiaya. Menganiaya siapa? Menganiaya diri sendiri, karena ia akan menerima azab dan siksaan. Karena itulah dia ketetapan Allah, janji Allah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Barang siapa yang melakukan keburukan, kejahatan sekecil apapun, pasti ia akan melihat balasannya. Dan Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Maka wahai orang beriman, janganlah kamu berlaku zalim ke atas dirimu dengan tidak beriman kepada Allah, dengan tidak beramal saleh. Selesai sudah balasan dua kelompok, maka Allah terangkan pula, zalika, kisah Nabi Isa itu dan kisah-kisah yang telah disebutkan sebelum ini, natluhu alaika, kami bacakan kepadamu wahai Muhammad. Kami bacakan. Siapa kami di sini? Allah. Kami bacakan kepadamu wahai Muhammad. Jadi Nabi Muhammad mendapatkan kisah tentang Nabi Isa yang meskipun sudah lama kisah itu terjadi, maka ia adalah sebagai bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW, karena dapat mengetahuinya kembali meskipun kisah itu telah lama terjadi, meskipun Nabi Muhammad tidak pernah mendengarnya dari siapapun, tak pernah membaca dari kitab manapun, tapi Nabi mampu untuk mengetahui dan menceritakan kembali melalui wahyu Allah, dan itu sebagai membuktikan kerasulan Nabi Muhammad. Wa zikril hakim, dan dia adalah sebagai peringatan yang bijaksana. Peringatan bagi kita, sebab kisah-kisah masa lalu ia bukan hanya sebagai pengetahuan. Setiap kisah masa lalu, kisah kaum Nabi Nuh yang menentang Nabi Nuh, kisah Fir'aun dan tentaranya, atau kisah siapa saja sebelum ini yang Allah azab, yang Allah tetapkan siksa ke atas mereka disebabkan karena kekufuran mereka, itu menjadi peringatan bagi kita. Maka ada pepatah Melayu mengatakan, kalau baik jadikan teladan, tapi kalau buruk jadikan sempadan. Buat sempadan, buat batasan. Saya tidak akan mau buat seperti itu, sebab kalau saya buat seperti itu, maka akibat yang akan saya terima pun seperti itu, seperti orang-orang terdahulu. Fa ahlaknahum bidzunubihim, kami binasakan mereka, orang-orang dahulu, bidzunubihim, disebabkan karena dosa-dosa mereka. Maka Allah akan binasakan orang-orang yang ada sekarang dengan dosa-dosa mereka pula. Mau menanti apa lagi? Tapi masih ramai juga yang melakukan dosa. Padahal Allah telah menerangkan dengan terang sekali sebagai peringatan, buat dosa akan disiksa. Kalau disebut dosa, bermakna adalah yang terhasil dari perbuatan buruk. Kita ada 3 perkara ya, yang mesti dibedakan. Satu, perbuatan buruk atau kesalahan atau kemaksiatan, satu lagi dosa, kemudian satu lagi siksa. 3. Perbuatan kesalahan, perbuatan salah, umpamanya apa? Semalam tidak menepati janji, itu adalah satu kesalahan. Menipu, umpamanya satu kesalahan. Apalagi banyak kesalahan-kesalahan yang dibuat, mencuri umpamanya, mengambil hak orang lain tanpa kebenaran, korupsi umpamanya, itu adalah kesalahan. Setiap kesalahan ini dia melahirkan dosa. Besar kesalahan, besar dosa. Dosa dalam bahasa Arab zambun, diambil dari kata zanabun. Zambun, dosa, sebenarnya makna zanbun itu maknanya yang datang kemudian. Dosa disebut dosa karena dia datang kemudian. Yang dahulu adalah kesalahan. Setelah kesalahan, apa yang datang kemudian? Setelah kesalahan, dosa. Pada tubuh binatang, hewan, ada namanya zanabun. Zanabun itu ekor. Dari kata yang sama, zal, nun, ba. Mengapa ekor dikatakan ekor? Karena dia datang kemudian. Tengok hewan.
apanya dahulu? Kepalanya dahulu. Setelah kepala apanya lagi? Badannya. Setelah badannya apa yang datang kemudian? Ekor. Jadi mengapa ekor dikatakan ekor? Karena datang kemudian. Mengapa dosa dikatakan dosa? Karena dia datang kemudian. Apa yang datang dahulu? Kesalahan. Semalam dia kesalahan. Sekarang sudah tidak lagi melakukan kesalahan. Tetapi yang ini yang tetap bersama dengannya adalah dosa. Seperti bintik hitam di dalam hati. Kesalahan sudah tidak ada lagi, sekarang ada dosa. Nah, selagi dosa itu ada, Rasul menyebutnya sebagai bintik hitam di atas hati, besar dosa, besar bintik hitam. Selagi dosa itu ada, maka dosa ini akan melahirkan siksa. Jadi siksa adalah yang ketiga. Kesalahan, dosa, dan siksa. Besar dosa, besar siksa. Ini sudah sunnatullah seperti ini, dan inilah tanda keadilan Allah. Banyak dosa, banyak siksa. Lama berdosa, lama disiksa. Dahulu Namruz berdosa 200 tahun. Dia berkuasa jadi raja pada masa Nabi Ibrahim. 200 tahun kerjanya hanya menindas rakyatnya saja. Dan Allah siksa pula selama 200 tahun. Yaitu masuk lalat ke hidungnya, dan lalat itu tidak keluar dari hidungnya selama 200 tahun. Lalat apa itu yang hidupnya 200 tahun? Lalat tentara Allah untuk mengazabnya. Nah, jadi ada tiga, ada kesalahan, ada dosa, ada siksa. Nah, apabila Allah mengkisahkan masa lalu, yaitu orang-orang yang melakukan kesalahan, mereka berdosa, mereka disiksa, jadikan peringatan. Wadzikril hakim. Ia adalah peringatan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu amat berguna bagi orang-orang beriman. Ada iman dalam hati kita, peringatan berguna. Tapi kalau tak ada iman, maka peringatan tidak berguna. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kamu beri peringatan, tidak kamu beri peringatan, podo ae. Kata orang Jawa, sama saja. Masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Memantul dia kembali, karena dia tak peduli, tidak peduli. Hati sudah tertutup. Wa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang yang kafir, sawaun alaihim, sama saja bagi mereka. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kalau demikian, maka ketika kisah-kisah diterangkan seperti kisah Nabi Isa alaihissalam, kita tidak mau ia hanya sebagai pengetahuan kemudian berlalu begitu saja, tetapi kita ingin ia sebagai pengetahuan. Kita mengetahui kisah masa lalu, kemudian kita jadikan sebagai pengajaran. Zalika, itulah dia, natluhu alaika, kisah Nabi Isa yang kami bacakan kepadamu wahai Muhammad, dan dibacakan pula kepada kita pada hari ini. Minal ayat, dari ayat-ayat Allah, wa dzikril hakim, dari peringatan yang bijaksana. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.